Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niam Arif Iswadi, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Matematika Bisnis yang diampuh oleh Ibu Irvia Eliza. Materi hari ini adalah tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasanya disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu, di suku kedua atau U2 yaitu 5, suku ketiga atau U3 yaitu 8, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Nah, untuk mencari suku ke N atau UN, kita bisa menggunakan rumusnya loh. Rumus barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan U1 plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Atau UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Rumus mencari beda barisan aritmatika. B sama dengan UN min 1. Keterangan. UN adalah suku ke N. U1 adalah A. Sama dengan suku ke-1 atau pertama barisan aritmatika. UN min 1 adalah suku ke N min 1. B adalah beda. N adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Slide selanjutnya. Deret aritmatika atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi kita bahas. Jadi, seperti ini ya penjelasannya. 3, 7, 11, 15, 19. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 sama dengan 55. Rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2. Buka kurung A plus UN tutup kurung. Atau Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Keterangan. Sn adalah jumlah N suku pertama. A adalah suku pertama barisan aritmatika.
B adalah beda. N adalah banyak suku barisan aritmatika. Slide selanjutnya. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N, suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh U1 sama dengan suku ke-1 sama dengan 2, U2 suku ke-2 sama dengan 4, U3 sama dengan suku ke-3 sama dengan 6, U4 sama dengan suku ke-4 sama dengan 8. Jadi, barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Slide selanjutnya. Contoh soal barisan bilangan. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tentukan banyaknya suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Sebutkan satu persatu suku yang dimaksud. Jawaban. Terdapat 8 suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Suku-suku yang dimaksud adalah U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7, U5 sama dengan 9, U6 sama dengan 11, U7 sama dengan 13, U8 sama dengan 15. Slide selanjutnya. Deret bilangan. Deret bilangan adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan, yang sebelumnya telah dibahas. Deret bilangan yaitu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, U4 disebut dengan barisan bilangan, maka bentuk deret bilangan adalah U1 plus U2 plus U3. Contoh 3 plus 7 plus 11 plus 15. Slide selanjutnya. Notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan beberapa bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Notasi sigma dalam matematika dilambangkan dengan lambang sigma. Notasi sigma ini digunakan sebagai salah satu metode untuk menyederhanakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Bentuk umum dari notasi sigma adalah lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1, I sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN. Sifat-sifat notasi sigma. Sifat 1. Jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1, C sama dengan NC. Sifat 2. Jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1, CA 1 sama dengan C lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1, A1. Sifat 3. Jika C adalah konstanta, maka dapat dinyatakan lambang sigma di atas N
di bawah I sama dengan 1 A1 plus lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1 B1. Sifat keempat, jika 1 kurang dari M kurang dari N, maka dapat dinyatakan AI lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1 AI sama dengan tanda kurung terbalik. Lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan 1 AI plus lambang sigma di atas N di bawah I sama dengan M plus 1 tanda kurung terbalik. Sifat kelima, jika M, N, P adalah konstanta, maka dapat dinyatakan lambang sigma di atas N, K sama dengan M. Slide selanjutnya. Contoh soal notasi sigma. Berikut ini akan kita bahas contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal. Berapakah nilai notasi sigma? Berikut ini. Lambang sigma di atas 4, K sama dengan 1, buka kurung 3K kuadrat, plus 4K tutup kurung. Penyelesaian. Lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, buka kurung 3K kuadrat, plus 4K tutup kurung. Sama dengan lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, 3K kuadrat, plus lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, 4K. Kemudian langkah berikutnya yaitu karena masing-masing notasi sigma terdapat konstanta, maka kita dapat dijabarkan lagi sebagai berikut. Lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, 2K kuadrat, plus lambang sigma di atas 4, di bawah K plus sama dengan 1, 4K sama dengan 3 lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, K kuadrat, plus 4 lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, K. Setelah itu, lakukanlah penjumlahan sesuai dengan penjabaran, yakni dengan mengganti K dengan batas-batas penjumlahan akan dimulai dari batas bawah sama dengan 1. Dilanjutkan dengan 2, 3, dan terakhir adalah batas akhir 4. Maka 3 lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, K kuadrat, plus 4 lambang sigma di atas 4, di bawah K sama dengan 1, K. Sama dengan 3 buka kurung 1 kuadrat, plus 2 kuadrat, plus 3 kuadrat, plus 4 kuadrat, tutup kurung, plus 4, buka kurung, 1, plus 2, plus 3 kuadrat,
plus 4, tutup kurung. Sama dengan buka kurung 30, tutup kurung. Plus 4 buka kurung 10, tutup kurung. Nah, 30 itu dapatnya dari jumlah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sedangkan 10 itu didapatkan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 kuadrat ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 130. Slide selanjutnya. Suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi dua bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dan suku paling akhir. Artinya, kita dapat menggunakan rumus suku tengah dengan syarat kita harus mengetahui suku pertama dan suku terakhir. Rumus suku tengah barisan aritmatika. UT sama dengan A plus UN per 2. T sama dengan N plus 1 per 2. UN sama dengan nilai suku ke N. UT sama dengan nilai suku tengah. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk contoh soal suku tengah barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Jawab. Diketahui A buka kurung suku awal tutup kurung sama dengan 2. UN buka kurung suku ke N akhir tutup kurung sama dengan 38. Maka suku tengah barisan aritmatika tersebut UT sama dengan A plus UN per 2, UT sama dengan 2 plus 38 per 2, UT sama dengan 40 per 2, UT sama dengan 20. Sehingga nilai suku tengah barisan aritmatika tersebut yaitu UT sama dengan 20. Slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.